Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa lil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir juz amma dan kita masuk pada surah Abasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Abasa wa tawalla. Abasa, dia telah berbuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepada dia seorang laki-laki yang buta. Wa ma yudri, sementara dia tidak tahu, la'allahu yazakka, boleh jadi orang buta itu datang untuk membersihkan jiwanya. Aw yadzakkaru, atau mengambil pelajaran, fatanfa'ahu dzikra, maka pelajaran itu bermanfaat bagi. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa kaya dan cukup, fa anta lahu tasaddaq, engkau memberikan padanya perhatian yang cukup. Wa ma'alika alla yazakka, padahal bukan sebuah kewajiban bagimu untuk membersihkan mereka. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, padahal orang yang datang kepadamu, maksudnya orang buta itu, dengan segera, wa huwa yakhsha, dan dia takut, fa anta anhu talaha, engkau berpaling pula padanya. Kalla, jangan seperti ini. Innaha tadhkirah, ini sebuah pelajaran. Ayat ini bicara tentang sosok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah ibn Ummi Maktum adalah anak daripada Bibi Khadijah binti Khuwailid, artinya masih kerabat Khadijah. Terlahir buta, orang yang buta. Tetapi Abdullah ibn Ummi Maktum, walaupun dia buta, tapi menorehkan sejarah yang luar biasa. Dari sini menunjukkan bahwa jangan melihat manusia itu dari fisik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memuliakan manusia dari fisik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Karena Allah tidak pernah melihat fisik kalian, Allah tidak pernah melihat harta kalian. Yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Abdullah ibn Ummi Maktum ini
satu di antara 4 muadzin di zamannya. Nabi itu punya 4 muadzin. 2 di Madinah, 1 di Mekah dan 1 di Masjid Quba. Adapun di Madinah, maka Nabi SAW tempatkan di Masjid Nabawi Bilal ibn Rabah dan Abdullah ibn Umi Maktum. Adapun di Masjidil Haram, Nabi SAW letakkan Abi Mahdurah, seorang sahabat yang diajarkan kalimat tazwid, as-salatu khairun minan naum. Dan di Masjid Quba, Rasul letakkan Sa'ad al-Qadhi maula Ammar ibn Yasir. Artinya Abdullah ibn Umi Maktum adalah satu di antara 4 muadzin, walaupun yang paling masyhur adalah Bilal, karena dia yang pertama dijadikan muadzin. Apabila Bilal datang di waktu mendekati subuh, maka Bilal adzan pertama untuk membangunkan orang salat subuh. Baru apabila datang subuh, maka Abdullah ibn Maktum yang azan, karena dia buta, tidak tahu fajar, maka dia diletakkan di azan subuh. Abdullah ibn Umi Maktum radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Dan orang awal-awal masuk Islam itu punya keutamaan khusus dibandingkan yang tengah atau akhir masuk Islam. Masuk pada ayat surah At-Taubah, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ia termasuk as-sabiqun al-awwal, orang-orang yang awal-awal yang berdakwah kepada Rasul. Dan dia juga yang awal-awal hijrah. Ketika Nabi SAW diizinkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, maka di antara yang awal-awal hijrah adalah 2 sahabat. Pertama Mus'ab ibn Umair dan yang kedua Abdullah ibn Umi Maktum. Kenapa Nabi SAW merintahkan Abdullah ibn Umi Maktum untuk hijrah bersama Mus'ab bin Umair? Karena dia pakar Quran. Walaupun dia buta tapi pakar Quran. Sekali lagi saya katakan, cacatnya seseorang itu tidak menghalangi untuk tafaqquh fiddin, memiliki kecerdasan dalam agama. Dia mufti-mufti sawi, rata-rata buta. Syekh Abdullah bin Baz buta. Kemudian Syekh Al-Utsaimin yang sekarang hafizahullah taala juga buta. Itu pimpinan lajnah mufti Saudi Arabia. Artinya terkadang fisik yang kurang itu justru Allah Subhanahu wa taala lebihkan dibandingkan fisik yang sehat. Tambah banyak kemudian para masyayikh mereka. Abdullah ibn Umi Maktum didahulukan hijrah karena untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Madinah. Maka didahulukan untuk hijrah bersama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Di zaman Nabi SAW, ketika banyak para sahabat yang ikut jihad, dia sembuh. Dia ingin ikut jihad juga. Tapi kemudian turun ayat bahwa orang buta itu diberikan rukhsah untuk tidak ikut jihad. Artinya walaupun dia fisiknya seperti itu, mau perang saja. Tapi kemudian niat perangnya terjadi di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membebaskan Persia dan jatuhnya Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Di sini ada kesempatan Abdullah ibn Umi Maktum yang buta ini ikut perang. Diletakkan di tengah pasukan dan dia pemegang bendera. Di awal peperangan kaum muslimin masih dalam posisi, artinya Abdullah ibn Maktum masih selamat. Tapi setelah 3 hari berlalu dari peperangan, Allah Subhanahu wa taala takdirkan Abdullah ibn Umi Maktum meninggal di perang Qadisiyah. Dia mati syahid ketika melawan orang-orang Majusi Persia. Ayat ini turun kepada Abdullah ibn Umi Maktum dan juga pelajaran bagi Nabi SAW bahwa Nabi itu
di satu sisi dia maksum, betul dia maksum. Arti maksum itu terpelihara dari dosa-dosa besar. Tidak mungkin Nabi melakukan dosa besar, tapi memungkinkan Nabi terjerumus kepada dosa kecil. Tetapi dosa kecil langsung disadari dan tobat. Itulah arti maksum, bukan sama sekali tidak berbuat salah, tidak. Nabi juga jatuh kepada kesalahan, tapi kadarnya hanya kecil saja. Perhatikan ayat. Allah mengatakan abasa wa tawalla. Nabi berbuka masa, lagi berpaling. Anja'ul a'ma, ketika datang Abdullah ibn Ummi Maktum yang buta. Kenapa Nabi berbuka masa ketika dia datang? Ketika itu Nabi SAW sedang berdakwah menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Salah satunya adalah Al-Walid ibn Mughirah, orang top dan nomor satunya orang Quraisy. Al-Walid ibn Mughirah, kalau dia bicara dia dengar. Nah, ketika itu Nabi SAW sedang sibuk berdialog dengan Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah orang kafir, dengan harapan Abdullah ataupun Al-Walid ibn Mughirah ini masuk Islam. Sebab kalau seandainya dia masuk Islam, maka akan membawa kabilah. Itu niat Nabi, kan baik niat. Maka Nabi SAW ketika mengatakan, laukan ashratun minal yahudi aslamu, kalau seandainya 10 tokoh Yahudi masuk Islam di kota Madinah, tidak ada satupun Yahudi kecuali masuk Islam. Kata Nabi SAW, kalau seandainya tokoh-tokoh Yahudi 10 saja masuk Islam, maka tidak ada orang Yahudi di Madinah kecuali masuk Islam. Tapi sayang, dari 10 tokoh Yahudi cuma 1 yang masuk Islam, Abdullah ibn Salam. Dan Yahudi tidak banyak masuk Islam di zaman Nabi, masih hidup sampai waktu bisa dihitung aja. Itulah yang menjadikan Nabi SAW semangat berdakwah kepada Al-Walid ibn Mughirah. Mudah-mudahan kalau hidayah masuk ke hati Al-Walid ibn Mughirah, orang yang paling kaya Al-Walid itu di kota Mekah. Setiap tahun dia bergantian mengkiswah Ka'bah. Di orang-orang musyrik itu, walaupun mereka di atas kesyirikan, mereka masih mengagungkan Ka'bah. Jadi setiap tahun terkadang satu kabilah musyrik Quraisy itu urun untuk mengganti kiswah Ka'bah. Nanti tahun depannya akan diganti kiswah ini, tidak urun, dananya dari Al-Walid ibn Mughirah saja. Jadi dia mengkiswah Ka'bah satu orang, tahun depannya satu Quraisy mengkiswah Ka'bah, saking kaya Al-Walid ibn Mughirah. Makanya ucapannya didengar. Itulah harapan Nabi, kalau dia masuk Islam, insyaallah kabilahnya akan dibawa masuk Islam. Ketika Nabi SAW sedang khusyuk berdakwah kepada Al-Walid ibn Mughirah, datang pula Abdullah ibn Ummi Maktum, orang miskin, orang buta, tidak dilihat. Tiba-tiba Nabi SAW merasa risih gitu. Karena pembesar-pembesar musyrik itu tidak suka dengan orang-orang rendah menurut mereka. Sehingga kemudian ketika datang Abdullah ibn Ummi Maktum yang buta ini, dia datang masuk Islam. Kemudian Nabi SAW sedang berdialog dengan Al-Walid ibn Mughirah. Nabi tidak suka. Maksudnya itu, nantilah giliran kamu, biar saya menghadapi ini dulu gitu. Tapi namanya orang buta kan tidak tahu apa gaulanya. Maka akhirnya Nabi SAW berubah mukanya menjadi emas. Kemudian memalingkan mukanya dari Abdullah ibn Ummi Maktum yang hendak datang masuk Islam. Di sini Allah tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Artinya jangan seperti itu. Abdullah ibn Ummi Maktum ini sudah jelas-jelas gitu loh, mau masuk Islam. Tidak dilakukan lagi, dia mencari-cari Rasul untuk bersyahadat. Sementara Al-Walid ibn Mughirah belum tentu dia mau masuk Islam. Hanya kehendak Rasul saja kalau dia masuk Islam.
Artinya yang jelas ditinggalkan, yang tidak jelas pula dihadapi. Maka di sini Allah mengatakan abasa wa tawalla. Dia maksudnya Nabi SAW berbuka masam wa tawalla dan berpaling. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan abasta atau wa tawallaita. Engkau wahai Muhammad berbuka masam, engkau wahai Muhammad berpaling. Tidak, bahasa Quran tidak demikian. Tidak menggunakan kata ganti mukhatab, artinya tidak menggunakan kata ganti orangnya ada di situ, tapi menggunakan kata ganti ghaib, orangnya tidak ada, dia, bukan kamu. Kalau abasta kan kamu berbuka masam, berarti orangnya ada di situ. Kalau abasa dia, orangnya enggak ada. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin katakan abasa wa tawalla itu bukan sifat Nabi. Ingat, abasa, muka masam itu bukan sifat Nabi. Tawalla juga bukan sifat Nabi. Karena sepanjang hayat Nabi SAW bermuka masam itu cuma satu kali dalam peristiwa Abdullah bin Ummi Maktum ini saja. Sementara kita bermuka masam ini hampir tiap hari. Itulah bedanya Nabi dengan kita. Kita ini kesal sedikit saja mukanya udah berubah, ya, baru kesal sedikit. Jadi Nabi SAW itu bukan sifat dia. Karena Nabi SAW dikenal basaman, orang yang suka senyum. Bahkan Nabi SAW menjadikan senyum itu sedekah. Kata Nabi SAW, tabassumuka li akhika sedekah. Senyum kepada saudaramu itu sedekah. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mau pasukan, rupanya di tengah jalan ada bola-bola semut. Kata pemimpin semut kepada bola-bola semut dan mengatakan, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Cepat masuk rumah kalian. Sebentar lagi Sulaiman dan pasukannya akan datang. Kalau kalian tidak cepat masuk, maka dia atau mereka akan menginjak kalian dan mereka tidak sadar. Sulaiman dipaham di bahasa semut paham ini. Apa kata Allah? Fatabassama dhahikan min qauli. Tiba-tiba ketika Sulaiman melihat pemimpin semut ngomong kepada golongan anak buah semut, fatabassama dhahikan. Sulaiman pun tersenyum, kemudian tertawa. Artinya sifat para nabi itu tersenyum, sama semut saja senyum itu Sulaiman. Artinya kalau sama binatang saja senyum, ya tentu sama orang lebih senyum lagi. Tapi jangan pula antum senyum sama semut. Sulaiman paham. Tapi di sini maksudnya sifat para nabi itu tabassum, suka senyum. Karena raut muka itu bagian daripada syiar dakwah. Raut muka itu bagian daripada syiar dakwah. Makanya Allah mengatakan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Wahai Muhammad, kalau kau kerasnya hati itu mempengaruhi raut muka wajah, maka manusia akan berbalik. Artinya kalau Allah mengatakan seandainya engkau lintalah mau lembut saja kepada mereka, tentu mereka mudah mendapatkan hidayah. Tapi kalau engkau keras, mereka akan berbalik. Makanya Nabi SAW dikenal dengan akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan Allah juga katakan innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan Nabi SAW mengatakan bu'ithtu li utammima makarimal akhlak, dan salah satu akhlak yang diajarkan adalah tabassumuka li akhika sedekah. Senyum kepada saudaramu itu sedekah. Maka di sini ketika Allah tidak menyebut dhamir mukhatab tetapi menyebut dhamir ghaib, maknanya bukan sifat Nabi itu berbuka masam. Seumur hidup Nabi cuma satu kali berbuka masam dalam peristiwa itu. Wa tawalla dan berbalik. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepada
Abdullah ibn Umi Maktum. Kenapa kemudian disebut sifat a'ma, orang buta? Apakah Allah Subhanahu wa taala hendak tanabus? Tanabus itu artinya mengejek makhluknya yang buta? Tidak. Kata para ulama, ini ta'rif. Boleh kita menyebutkan cacat seseorang hanya li ta'rif saja. Ta'rif itu supaya orang kenal. Kalau seandainya antum mencari orang, maaf, mungkin di sini ada namanya Udin, bapaknya. Ada 5 Udin di sini. Tapi yang antum maksudkan Udin yang buta. Kalau antum tanya di mana rumah Pak Udin, semua menunjukkan ke 5 Udin kan? Bingung antum mencari, nanti cari 5 rumah. Maka boleh kemudian seseorang mengatakan itulah Pak Udin yang buta. Jadi orang langsung tahu. Jadi boleh menyebutkan cacat seseorang itu hanya li ta'rif saja. Bukan untuk tanabus, mengejek. Tidak boleh. Tanabus bil aqab tidak boleh. Mengejek karena cacat seseorang tidak. Kenapa? Karena manusia itu secacat apapun tetap fi ahsani taqwim. Ciptanya jauh lebih baik dibandingkan makhluk yang lain. Menghina fisik seseorang itu sama dengan menghina yang menciptakan. Gak boleh kita menghina fisik orang, karena itu sama dengan menghina orang. Karena manusia itu diciptakan lalu berbeda dengan makhluk yang lain. Tak boleh seseorang kemudian menghina fisik orang. Sekali lagi, jangan menghina fisik orang. Karena bagaimanapun menghina fisik orang itu sama dengan menghina pencipta. Makanya dulu saya ceritakan di zaman Khalifah Ja'far al-Mansur. Ja'far al-Mansur pada Daulah Abbasiyah. Ada seorang laki-laki yang baru saja menikah. Istrinya cantik. Karena dia sangat cinta dengan istrinya, apalagi baru menikah. Orang baru menikah itu tidak mungkin berkata-kata kasar kan sama pasangan. Kecuali kalau sudah 5 tahun, 4 tahun, punya anak 2, punya anak 3, itu mulai. Tapi kalau baru menikah itu tidak mungkin lah kan. Pasti yang mesra-mesra saja ucapan. Diajaklah istrinya ke padang pasir. Yang namanya di sana ini padang pasir, kemana lagi di sini ke barat. Akhirnya ketika malam-malam dia melihat bulan purnama, bulan besar purnama itu. Dan biasanya bulan itu diidentikan dengan keindahan. Tiba-tiba kemudian si laki-laki ini membuat merangkai syair. Tanpa sadar syairnya mengatakan illam takun kal qamari fa anti tar. Kalau wajahmu tidak seperti bulan, maka jatuh cerai kepadamu. Tak sadar dia ngomong itu. Maksudnya dia ingin memuji kecantikan istrinya, terpeleset ucapannya malah ngomong begitu. Illam takun kal qamari fa anti tar. Kalau wajahmu sudah seperti bulan, jatuh cerai kepadamu. Stres dia habis ngomong itu. Namanya kepeleset. Ingat, talak itu mau sungguhan, mau sinetron, mau main-main, jatuh. Sesuatu yang sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh, main-mainnya jadi sungguh-sungguh, itu salah satunya talak. Jangan main-main. Ya. Akhirnya sampailah perkara ini kepada Khalifah Ja'far al-Mansur. Dikumpulkan semua ulama mazhab. Syafi'inya, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, dikumpulkan semua. Artinya pengen mengambil hukum ini, kata-kata seperti ini jatuh talak. Kata-kata yang mengatakan kalau wajahmu tidak seperti bulan, maka jatuhlah talak untuk. Mazhab Syafi'i mengatakan jatuh talak. Mazhab Maliki mengatakan jatuh talak. Mazhab Hambali mengatakan jatuh talak. Kecuali mazhab Hanafi. Jadi 3 mazhab ini mengatakan jatuh talak. Berdirilah anak muda dari mazhab Hanafi dan mengatakan kalau aku tidak. Khalifah mengatakan, kenapa kau menyelisih 3 mazhab?
Maka anak muda dari Imam Hadi mengatakan, ya, aku berpendapat tidak jatuh talak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Manusia jauh lebih indah dibandingkan bulan, manusia jauh lebih indah dibandingkan bintang. Jadi kata-kata kalau wajahmu tidak secantik bulan, tidak jatuh talak. Kenapa? Karena memang wajah kita jauh lebih cantik dibandingkan bulan, gitu maksud. Kata Khalifah, aku suka pendapat. Saudara benar. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali. Di sini Allah mengatakan, "Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrik la'allahu yazakka." Wa ma yudrik. Adra yudrik. Itu beda. Dalam Quran itu selalu adra yudrik. Kalau adra artinya Rasul sudah mengetahui ilmu. Kalau yudrik, Rasul tidak tahu ilmu. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata taqumu qariban. Ketika Nabi Allah berfirman soal hari kiamat menggunakan kalimat yudrik, ya, karena Rasul tidak tahu ilmu. Maka di sini seolah-olah Allah ingin mengatakan, wa ma yudrik, engkau tidak tahu bahwa Abdullah ibn Ummi Maktum itu la'allahu yazakka. Yazakka itu asalnya yatazakka, cuma dihilangkan ya bintahfi. Jadi yazakka dalam konteks Quran seperti itu. Wa ma yudrik, kau tidak tahu bahwa Abdullah ibn Ummi Maktum itu walaupun datang dalam kondisi dia buta, tidak mengetahui apapun. Dan ingat ikhwannya, Nabi SAW itu kan ketika abasa wa tawalla bukan masak, kan Abdullah ibn Maktum enggak tahu kalau Rasul itu bukannya lagi masak, kan? Karena dia buta. Sudah tahu. Tapi kenapa Allah tahu? Aisyah radhiyallahu anha ketika masuk Abdullah ibn Ummi Maktum, kata Nabi SAW, ya Aisyah, ambil tadi. Suruh Nabi. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ya buta tak bisa memandang saya. Kata Nabi SAW, ya, dia tidak bisa pandang kamu, tapi kau bisa pandang dia. Artinya bahwa di antara sifat Nabi SAW adalah kembali kepada dia tidak pernah bermuka seperti itu. Makanya ketika bermuka seperti itu ditegur oleh Allah. Dan itu bukan sifatnya, walaupun Abdullah ibn Maktum tidak tahu. Karena di antara raut wajah bagian daripada dakwah itulah makanya Allah Subhanahu wa taala menegur dia jangan seperti itu. Boleh jadi kedatangan dia itu, kau tidak tahu kedatangan dia itu untuk membersihkan jiwa. Dari sini ada pelajaran yang ikhwatufiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu hidup manusia seperti apa, maka jangan pernah memandang sebelah mata. Terkadang ini juga tarbiyah ya pada orang tua, pada anak-anak. Umpamanya kita diberikan anak, anggaplah anak itu 10. Alhamdulillah ada 10. Kurang 1 jadi ke-11. Jadi mungkin satu di antara anak kita itu yang 10 baik, yang 1 kurang ajar. Kan biasanya seperti itu, dari semua anak kita dan semua baik. Mesti ada satu anak itu menjadi sebuah pelajaran bagi orang tua. Ya, namanya anak, mesti kan kita harus sabar mendidik. Karena itu ujian bagi kita. Terkadang orang tua ini gara-gara satu anak, pelampiasannya kepada anak-anak yang lain. Gara-gara satu anak yang nakal ini, kadang-kadang kemarahannya dilimpiaskan kepada anak yang lain yang tidak nakal. Dia mau makan nih, satu meja, 10 anak itu, satu pula tak ada. Oh, si orang terus, carilah si dia. Sambil mukanya masam di depan anak-anaknya yang lain yang baik-baik. Itu tidak adil. Biarkan yang satu. Kalaupun kita harus bermuka masam, jangan di depan anak-anak yang baik-baik. Tetap kita harus adil kepada mereka. Masa gara-gara satu kemudian akhirnya semua kena? Tidak adil. Itu kan masalah ringan sebenarnya.
Tapi di bagian tarbiyah kepada psikologi anak. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wa ma yudri la'allahu yazakka. Karena kita tidak tahu nasib orang. Boleh jadi kemudian anak ini akan besar, yang satu jadi insinyur, jadi dokter, jadi ustaz, jadi ulama. Tidak tahu. Makanya Ahmash, seorang alim, Ahmash itu ulama dunia. Dia mengajari anak-anak kecil. Akhirnya adalah salah satu penuntut ilmu mengatakan, ya Ahmash, anta alim dunia. Ahmash, kau ini orang alim dunia, apa itu ajari anak-anak? Harusnya kau ini ngajari orang-orang dewasa. Udahlah anak-anak itu biar orang lain aja ngajari. Ahmash ini ulama muhaddits, ulama dunia. Ketika dikatakan seperti itu, marah dia. Dia mengatakan, fulan, ya sekarang mereka anak-anak, tapi masa depan dipegang oleh anak-anak. Masa sekarang kita yang pegang, masa depan mereka yang pegang. Jangan remehkan kemampuan mereka, walaupun sekarang masih anak-anak. Hargai mereka. Karena kita tidak tahu nasib orang. Jangan pernah menghinakan orang. Terkadang mungkin antum punya pengalaman. Mungkin antum sekolah satu kelas. Ketika di kelas itu ada bintang. Dan ada pula yang paling bodohnya. Setelah berlalunya tahun dan masa, rupanya yang bodoh pula jadi ustaz, jadi pengusaha, jadi dokter, yang pintar pula tukang ojek. Bukan kita meremehkan, tidak. Profesi ojek tidak, cuma maksudnya dari ekonomi pula Allah takdirkan yang bodoh malah kaya, gitu ya. Atau yang bodoh pula jadi ustaz, jadi ulama, nggak tahu kita. Ya, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, semua itu urusan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, semua takdir Allah Azza wa Jalla. Baik, kembali. Wa man yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikr. Boleh jadi kau tidak tahu bahwa kedatangan Abdullah ibn Umi Maktum itu yatazakka, untuk membersihkan jiwanya, aw yadhakkar, atau dia mengambil pelajaran sehingga dia mengambil manfaat dari pelajaran itu. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan amalan hati sebelum amalan badan. Yatazakka itu artinya membersihkan jiwa. Dari sini menunjukkan bahwa amalan hati itu jauh lebih mulia dibandingkan amalan badan. Makanya ketika antum sholat, sebelum antum sholat, antum bersihkan dulu kan hadas antum dengan cara wudu, hadas kecil. Jadi sebelum antum mengambil pakaian, mengambil tempat untuk sholat, pasti kita wudu dulu, karena orang sholat tanpa wudu itu tidak sah. Tetapi sebelum kita mengambil wudu, yang harus dibersihkan apa dulu? Hati kita dulu. Jadi pembersihan hati itu nomor utama. Sebab kalau hati kemudian dimasuki kesyirikan, maka percuma wudu dan sholat. Makanya kemudian hati ini lebih didahulukan sebelum amalan lisan atau amalan badan. Karena yang menentukan diterima amalan lisan ataupun badan itu adalah amalan hati. Wa inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha al-jasadu kullu wa idza fasada fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu, kata Rasul. Ini ada satu gumpal daging dalam darah kita. Kalau baik-baik semua, kalau jahat-jahat semua. Itulah hati manusia. Maka di sini Allah mendahulukan amalan hati, yazakka. Boleh jadi orang itu hendak membersihkan jiwa. Maksudnya Abdullah ibn Umi Maktum setelah bersih jiwanya, au yadzakka, atau mengambil manfaat dari pelajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Amma man istagna, adapun dia maksudnya Al-Walid ibn Mughir, orang kaya itu. Ingat bahwa hati orang miskin dengan hati orang kaya itu berbeda. Hati orang miskin itu lembut, hati orang kaya itu keras. Kecuali orang-orang kaya mendapatkan rahmat Allah, dapat kelembutan. Kenapa demikian? Karena Allah yang mengatakan, "Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna."
Kalla, sekali-kali tidak. Innal insana la yatgha. Manusia itu mudah melampaui batas. Antara ustadz kalau bentangkan kekayaan kepadanya. Jadi sirru tughyan, rahasia melampauinya manusia itu adalah ketika dibentangkan rezeki. Korun dulu orang soleh korun. Dia pembaca Taurat terindah suara. Jadi kalau dia baca Taurat, senang Bani Israil sama korun. Orang soleh. Akhirnya tiba-tiba kenapa dia datang kepada Nabi Musa. Dia mengatakan, ya Musa, ajarkan doa kepadaku supaya Allah limpahkan rezeki kepadaku dan aku bisa membantu dakwah. Niatnya kan bagus. Diajarkan ismu Allah, nama-nama besar, nama-nama agama agung, dan diamalkan oleh Korun. Jadilah Korun sedikit demi sedikit usahanya maju. Karena dia pedagang. Dan dagang itu kan rahasia rezeki Allah. 99 rezeki kita itu ada di perdagangan. Kaya Korun lama-lama. Ketika kaya kemudian merasa bahwa kekayaannya dia yang cari. Padahal awal sebabnya adalah doanya Nabi Musa. Ketika kemudian syariat zakat ada, setelah turunnya Taurat, Musa mengirim orang untuk mengambil zakat kepada Korun. Apa kata Korun? Innama utitu min ilmin indi. Enak saja si Musa mengambil harta saya. Ini kekayaan datang kepada saya karena kecerdasan saya, bukan karena Musa. Ya, keras ini Fir'aun. Dia tidak menasabkan nikmat kepada Allah. Tapi yang ternyata Sulaiman. Sulaiman jauh lebih kaya dibandingkan Korun. Walaupun Korun itu sudah kaya, sampai hari ini tidak ada orang yang sekaya Korun. Sekaya apapun manusia itu tidak melebihi kekayaan Korun. Tapi Sulaiman jauh lebih kaya. Sulaiman mengatakan, hadza fadlun min Allah. Ini semua karunia dari Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an akfur, kata Sulaiman. Semua nikmat yang dilimpahkan Allah kepadaku ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah memuji aku itu, apakah aku termasuk orang yang syukur atau kufur? Ya. Sulaiman berbeda dengan Korun. Dari sini juga ada pelajaran bahwa sirru tughyan rahasia melampaui batas itu ketika Allah bentangkan kenikmatan. Kenapa? Karena orang yang dibentangkan kenikmatan itu alat maksiatnya ada. Alat maksiatnya ada. Kalau orang kaya banyak duit kan alat maksiatnya ada. Dia mau nyewa preman nyakiti orang tinggal bayar, kan gitu ya. Dia mau mabuk tinggal beli, mau berzina tinggal bayar, mau ngapain saja dari kekayaan bisa. Jadi alat maksiatnya lengkap. Tapi orang miskin mau apa? Paling tinggi mau maksiat curi dulu, sebelum curi ketangkap masuk penjara. Kan gimana? Susah orang miskin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada orang kaya, ada orang miskin, itu semua hikmah. Begini, terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak memiskinkan orang dan melebihkan kekayaannya, sebab kalau dia miskin lebih kufur atau jadi kufur. Sama dengan orang miskin, sengaja Allah buat miskin, sebab kalau Allah buat dia kaya makin kufur. Jadi ada orang-orang itu yang Allah Subhanahu wa taala biarkan dia tetap miskin, dan ada orang-orang itu membiarkan dia kaya. Hikmahnya di sini. Karena ada orang-orang miskin itu kalau seandainya Allah bentangkan jadi korun. Tapi ada orang-orang kaya kalau seandainya dimiskinkan bisa jadi kemudian dia malah lupa darah jadi kufur. Artinya keadilan Allah itu merata. Cuman pandangan kita saja yang tidak melihat keadilan itu. Sehingga kalau seandainya Allah memberikan kekayaan, baru dia ngomong Rabbi akram. Oh, Rabbku sedang memuliakan aku. Kalau dia merasa miskin, Rabbi ahan. Oh, Rabbku sedang menghina diri. Tidak. Orang kaya itu ada nikmatnya sendiri, orang miskin itu ada nikmatnya sendiri. Terkadang Allah memberikan nikmat kepada orang miskin yang tidak diberikan kepada orang kaya. Terkadang Allah berikan nikmat kepada orang kaya yang tidak diberikan kepada orang miskin. Saya contohkan. Yang sering saya contohkan.
Orang kaya sanggup dengan uangnya membeli 10 warung padi. Artinya apa? Dia bisa membeli lauk pauk itu mungkin lebih dari 100 macam di mejanya. Mulai dari kerang sampai rendang. Tetapi dari 100 lauk pauk itu tidak ada yang disentuh dia. Terakhir kentang goreng. Kenapa? Mobil ini kolesterol, mobil ini darah tinggi, mobil ini diabetes naik, mobil ini stroke mana? Tidak ada dia. Lalu untuk apa orangnya? Dia nggak bisa menikmati lauk yang dia beli. Tapi orang miskin, coba suruh makan yang 100 jenis lauk pauk itu, dijilati sepiring-piring, semua habis. Nikmat mana lagi yang Anda mustahkan? Itu kan keadilan. Kok kenapa orang miskin dia bisa loh semua dimakan? Karena orang miskin itu tidak punya biaya untuk medical check up. Jadi tidak tahu gitu. Artinya bahwa dari sini saja kita sudah tahu bahwa nikmat itu kan dibagi-bagi. Allah sudah bagi dengan adil ya. Ini orang kaya bangun rumah bagus luar biasa, masya Allah kayak istana. Kalau masuk kamar itu kayak tertutup karena AC-nya 5. Dingin menggigil gitu. Tapi ada sebagian orang kaya itu tidak bisa tidur kecuali harus konsumsi pil ini. Ada sebagian orang kaya tidak bisa tidur, susah beristirahat, banyak pikiran. Coba orang miskin, pada rumahnya pendek 2 meter, spandek nggak ada pelafon lagi, panasnya luar biasa. Tapi dia bisa tidur, lebih lama tidurnya daripada orang kaya. Tidak bangun-bangun kan? Artinya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah berikan secara adil kan? Ada orang miskin yang berikan nikmat, orang kaya tidak ada. Atau sebaliknya, kurang adil mana coba? Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini amma man istaghna fa anta lahu tasaddaq. Adapun kepada orang kaya, engkau wahai Muhammad memberikan perhatian. Wa ma 'alaika alla yazakka, bukan kewajiban kamu itu. Karena dia belum tentu dapat hidayah. Wa ma 'alaika illa al-balagh, kewajiban kamu itu hanya menyampaikan. Bukan kemudian fokus sama dia meninggalkan yang lainnya. Ini orang jelas-jelas promosi Islam, kok tinggalkan orang yang tak jelas pula diberikan perhatian. Dari sini ada kaidah al-aulawiyah. Al-aulawiyah itu maksudnya terkadang ada orang mencari pahala kepada sesuatu yang tidak jelas, padahal pahala yang jelas ada di depan dia. Ini namanya taqdimul mafdul alal afdal, mendahulukan yang tidak afdal dan meninggalkan yang afdal. Contoh, terkadang ada orang yang lebih mementingkan kawan-kawannya bisa ditraktir dia, bisa dibuat tertawa, bercanda dan begitu seterusnya. Sementara ketika dia berhadapan dengan orang tuanya, kayaknya tawar-tawar saja, tidak pernah membuat tertawa orang tuanya, menyenangkan hati orang tuanya. Itu namanya tawakal afdal, meninggalkan sesuatu yang utama dan mengarah kepada sesuatu yang tidak utama. Jangan seperti itu. Ini jelas-jelas orang tua gitu ya, surga baginya. Ini jelas-jelas kawan, belum tentu surga ada pada dia gitu. Nah, sekarang seandainya kita dihadapkan satu orang tua, satu teman kita, harusnya kalau dia cerdas fikihnya, maka saya harus lebih membanggakan orang tua saya dibandingkan teman saya, bahkan dibandingkan istri saya, bahkan dibandingkan anak saya. Orang tua lebih utama, harusnya seperti itu. Dan semua dalam ibadah juga sama begitu, dalam ibadah. Contohnya kalau masuk bulan Ramadan semua puasa. Ketika ditanya kamu sholat tidak, dia meninggalkan sholat 5 waktu, tapi mengerjakan puasa Ramadan. Bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan puasa Ramadan tapi meninggalkan sholat 5 waktu? Kata para ulama, percuma puasanya. Karena Rasul yang mengatakan idza shaluhat sholatuhu shaluha sa'iru amali. Kalau baik sholatnya berarti dianggap baik semua
amalnya. Bahkan yang lebih hebat lagi, orang yang tidak sholat nih, dia berpuasa itu kalau dekat-dekat waktu maghrib itu peka sama azan. Kapan azan? Kapan azan? Bukan untuk sholat, biar cepat buka, itu maksudnya. Karena memang tidak pernah tertarik untuk sholat orang, dia tertariknya dengan puasa saja. Sunnah-sunnah puasa dicari dia. Kalau sudah buka, yang pertama ditanya mana kurmanya. Loh, kenapa pun? Ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Sama perlu dia ingat dia. Ini sunnah Nabi. Sama sholat wajib pun tak ingat dia. Kenapa kalau kayak gini ya? Kok bisa dia sama sunnah-sunnah yang seperti ini kan? Tapi ketika datang sholat wajib, tak ingat dia. Pura-pura lupa. Lah jangan seperti itu. Dalam hal ibadah juga sama. Tidak boleh meninggalkan sesuatu yang jauh lebih afdal, malah menghadap sesuatu yang tidak afdal. Nah, Nabi diajarkan seperti itu. Ini orang enggak jelas memasuki Islam, kamu kok memberikan perhatian dulu. Abdullah ibn Maktum jelas-jelas memasuki Islam. Kok apa itu? Jangan seperti itu kamu. Cari yang sudah jelas saja. Fa anta lam tasaddaq wa ma'alaika alla yazakka. Wajiban kamu. Wa tidak ada kewajiban bagi urusan dia sadar atau tidak, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha. Adapun orang yang datang kepadamu ya Muhammad yas'a, betul-betul dia bersegera ingin dapat hidayah. Wa huwa yahsha, dan dia takut. Yahsha khasyah itu beda dengan khauf. Karena khauf itu ya takut biasa. Kalau khasyah itu takut ma'al ilmi, artinya takut diiringi dengan pengetahuan. Abdullah ibn Maktum itu takutnya luar biasa sehingga dia ingin cepat masuk Islam. Artinya jelas-jelas ingin masuk Islam. Tidak ada keraguan karena bahasanya yahsha. Dia tahu kekufuran itu seperti apa sehingga dia ingin mendapat hidayah. Tapi apa yang terjadi? Fa anta anhu talaha. Kau pula mengabaikan, berpaling darinya. Maka Allah katakan, kala sekali-kali jangan seperti itu. Innaha tadhkirah. Ingat, dari kisah Abdullah ibn Maktum itu ada pelajaran. Ya, dari kisah Al-Quran ini ada pelajaran Allah. Dengan manfaat subhanahu wa ta'ala. Syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.